Katak merupakan makhluk amfibi yang menghabiskan sebagian besar hidupnya di air dan daratan. Mereka memiliki peran yang beragam dalam menjaga kesehatan ekosistem hutan yang mencakup kontrol populasi serangga, penyerbukan tumbuhan, dan indikator kualitas lingkungan. Metamorfosis katak terdiri dari 5 fase, yaitu telur, kecebong, berudu 4 kaki, katak muda, dan terakhir katak dewasa. Alat pernapasan katak adalah paru-paru dan kulit. Namun, ketika masih berbentuk kecebong, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Insang tersebut terletak di luar tubuhnya, terdiri dari lembaran-lembaran kulit luar yang halus dan mengandung kapiler darah. Peredaran darah katak termasuk peredaran ganda dan tertutup. Peredaran darah pulmoner, darah dipompa dari ventrikel masuk ke pulmo, melalui arteri pulmonalis, kemudian darah kaya oksigen akan masuk ke dalam atrium kiri. Dan katak pohon adalah spesies katak apapun yang menghabiskan sebagian besar waktunya di pohon, dikenal sebagai keadaan arboreal. Beberapa garis keturunan katak pada Subordoneo batrachia telah menghasilkan katak pohon, meski mereka tidak berkerabat dekat dengan satu sama lain. Jutaan tahun evolusi konvergen telah menghasilkan morfologi yang sangat mirip, bahkan pada spesies-spesies yang tidak berkerabat dekat. Katak pohon pada lingkungan yang kering secara musiman telah mengembangkan lapisan lipid dan lendir ekstraepidermal sebagai sebuah respons konvergen evolusioner untuk mengakomodasi tekanan dari dehidrasi secara berkala. Di dunia, diketahui ada lebih dari 7.400 jenis katak dan kodok dengan berbagai ukuran, warna kulit, hingga bentuk motif pada kulit, serta mata yang berbeda-beda. Daging kodok dianggap haram non-halal menurut hukum pangan Islam arus utama. Daging kodok dianggap tidak halal bersama dengan semut, lebah, dan burung laut karena mereka adalah hewan yang tidak boleh dibunuh oleh muslim. Selain itu, kodok dianggap sebagai hewan yang hidup di dua alam. Pada saat bereproduksi, katak dewasa akan mencari lingkungan yang berair. Di sana, mereka meletakkan telurnya untuk dibuahi secara eksternal. Telur tersebut berkembang menjadi larva dan mencari nutrisi yang dibutuhkan dari lingkungannya. Kemudian berkembang menjadi dewasa dengan bentuk tubuh yang memungkinkannya hidup di darat, sebuah proses yang dikenal dengan metamorfosis. Tidak seperti telur reptil dan burung, telur katak tidak memiliki cangkang dan selaput embrio. Sebaliknya, telur katak hanya dilindungi oleh kapsul mukoid yang sangat permeabel, sehingga telur katak harus berkembang di lingkungan yang sangat lembab atau berair. Latar belakang penggunaan katak sebagai indikator lingkungan, karena katak merupakan salah satu makhluk purba yang telah ada sejak ribuan tahun lalu, jadi katak tetap hidup dengan perubahan iklim bumi. Tentunya hanya pengaruh manusialah yang mungkin menyebabkan terancamnya populasi katak. Salah satunya adalah pembuangan limbah berbahaya oleh manusia ke alam. Limbah berbahaya inilah yang bisa mengancam keberadaan katak pada daerah yang tercemar. Ketahuilah, katak bukanlah hewan yang merusak tanaman atau sayuran, justru merekalah yang memburu serangga-serangga pada tanaman di pertanian sehingga mengurangi serangan serangga yang memakan tumbuhan atau sayuran yang orang-orang tanam tersebut. Jadi, jangan bunuh katak, karena mereka berjumlah banyak, justru di mana banyak katak di situ banyak serangga yang sedang diburu oleh katak. Dan merekalah yang selalu membantu mengurangi serangga yang merusak tanaman tanpa manusia ketahui dari matanya sendiri. Dan juga katak tidak mengganggu manusia, meskipun bersuara berisik, tapi mereka sedang memanggil hujan dan tidak bermaksud mengganggu manusia ya. Jadi mari kita jaga lingkungan alam dengan dibantu oleh katak untuk mengurangi hama serangga, agar tumbuhan dan tanaman tetap terjaga dan tidak rusak. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan dapat pengetahuan tentang katak.